Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, saya percaya kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Iya saudara, yang namanya hidup pasti kita punya banyak pergumulan. Hidup ini ya tidak mudah saudara. Ya karena hidup ini sulit, iya. Hidup ini rumit, iya. Kenapa? Karena kita sudah ada di dunia, kita jatuh di dalam dosa. Dan karena itu masalah, persoalan, pergumulan akan terus datang. Karena itu hidup ini sulit, iya. Karena kalau sederhana itu bukan hidup, itu rumah makan Padang. Iya, kita akan lihat dulu Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama saudara. Apa kata firman Tuhan? Ayub 7 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-1, baca sama-sama 1, 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ayat ini berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Siapapun manusia itu, mau dia jemaat biasa, mau dia pelayan Tuhan, mau dia pendeta, mau pendeta hebat sekalipun, yang namanya masih manusia, pasti selama di bumi ini kita harus bergumul. Ya, persoalan, pergumulan itu akan selalu ada dalam hidup manusia. Ya, dan itu nggak bisa tidak saudara, ya. Dan apa yang menentukan kita menang atau tidak dalam setiap pergumulan kita, tentunya ya kita harus memiliki iman yang benar. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana cara pandang yang benar itu dapat menghasilkan mujizat, dapat membawa kita menang atas setiap pergumulan hidup. Ya, mari kita buka bersama saudara Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13 ini adalah kisah 12 pengintai. Saudara tentu sudah sering dengar ya firman ini. Tapi kita berdoa kita dapat sesuatu hari ini yang berbeda. Ke-12 pengintai. Ketika Musa membawa bangsa ini, kita semua tahu sejarah bangsa Israel. Ketika Yusuf memerintah di Mesir, mereka dimuliakan. Mereka diterima di Mesir. Mereka dimuliakan karena ada Yusuf yang memegang kepemerintahan saat itu, menjadi perdana menteri di Mesir. Tapi ketika Yusuf mati, bangsa Israel di sana itu menjadi bangsa yang sudah mulia. Di zaman masih Yusuf memerintah. Waktu Yusuf mati, mereka dalam ancaman yang besar. Saya itu belajar firman Tuhan, saudara bayangkan ya, seorang yang dibentuk Tuhan, Yusuf, itu bisa hidup berdampak loh bagi sebuah bangsa loh. Ketika ada di Mesir, Yusuf memegang jabatan sebagai perdana menteri, satu bangsa itu mulia di Mesir. Bukankah kita nih mau lewat hidup kita nih kita membawa dampak? Amin saudara. Kalau Alkitab pernah menceritakan kisah Yusuf, maka Tuhan juga kan sanggup berbuat itu dalam hidup kita. Gak usah ngomong satu bangsa lah. Kita rindulah hidup kita menjadi berkat pertama bagi keluarga kita. Amin. Dan itu bisa terjadi. Ketika Yusuf mati, bangsa Israel berteriak. Mereka diperbudak di Mesir. Mereka berseru-seru kepada Allah. Lalu Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan memilih Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, menuju ke satu tempat tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madu. Saudara, di dalam kita mengikuti Tuhan dan rencananya, bukan berarti tanpa salah. Yang suruh memang Tuhan, tapi bukan berarti tanpa masalah. Saya ingat ketika saya dan suami disuruh Tuhan pindah ke Jakarta dari Solo saudara. Kita sudah beli rumah di Solo, disuruh pindah ke Jakarta. Itu bukan sesuatu yang mudah bagi kami. Jadi saat itu di Solo saya pelayanan tiap hari. Hari Minggu saya pelayanan di gereja-gereja, saya khotbah. Hari Senin sampai hari Sabtu itu saya khotbah di persekutuan, saya khotbah di perusahaan-perusahaan. Suami saya juga melayani Tuhan, dia sebagai koordinator musik di satu gereja. Kami nggak nganggur. Waktu itu di Solo kita baru beli rumah.
Tiba-tiba saya itu, kalau pelayanan tuh saya dulu pelayanan naik motor saudara. Kadang jauh keluar kota saya naik motor sendiri. Karena suami juga ada pelayanan. Ya saya jalani naik motor saudara ya. Tapi kadang-kadang lagi di jalan di motor itu saya nangis. Ya air mata saya berderai. Saya gak tahu kenapa saya menangis. Tapi saya tahu Tuhan itu lagi mau bicara sesuatu. Karena saya nangis tuh saya ingat, saya gak lagi ada utang, saya gak lagi jatuh tempo, tapi kenapa nangis ya, ini berarti Tuhan. Akhirnya saya ambil doa puasa khusus, saya datang ke satu tempat setiap siang, saya berdoa. Saya bilang Tuhan, saya tahu Tuhan mau bicara sesuatu. Tuhan sampaikan, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada saya. Saudara, apakah saudara masih percaya Tuhan itu berbicara? Amin ya. Kita harus percaya. Sampai hari ini Tuhan itu ada, Dia hidup dan Dia masih mau berbicara kepada kita. Dan Dia masih mau kasih tahu jalan-jalannya. Dan Dia masih mau menuntun kita untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini, katakan. Amin. Lalu saudara, saya doa puasa, saya nangis. Tuhan itu bicara tentang hari-hari ini, keadaan gereja, keadaan hamba-hamba Tuhan. Saya mulai tangkap waktu itu hati Tuhan, saya berdoa, saya nangis, lalu saya dapat goalnya. Tuhan bilang, aku akan membawa engkau keluar dari kota ini ke satu tempat yang nanti akan aku tunjukkan. Saya pikir kok jadi kayak Abraham. Tapi ternyata emang benar, semua kisah di dalam Alkitab itu bisa terjadi kepada kita secara pribadi. Cuma bedanya itu dulu Abraham, itu zaman sekarang, kita di masa sekarang. Karena Tuhan masih punya rencana atas dunia ini dan Dia juga masih memilih orang-orang yang akan Dia pakai. Kenapa saya bilang Tuhan masih berbicara? Kenapa Tuhan masih memilih orang? Karena pekerjaannya di bumi ini belum selesai. Mari kita berdoa supaya kita dipakai Tuhan menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk masuk dalam pergerakan Tuhan. Akhirnya saya berdoa, saya dapat. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau bawa kami keluar dari kota ini, ya Tuhan juga bicara sama suami saya, jangan cuma sama saya. Tapi kayaknya berat deh Tuhan. Kenapa saya bilang berat, saudara? Yang pertama di Solo itu kita baru beli rumah. Baru menempati rumah baru. Saya baru merasa Tuhan itu sudah menggenapi janjinya bagi kita di Solo. Sudah punya rumah. Yang kedua, kenapa saya nggak mau saudara awalnya? Karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan di rekening saya itu nggak ada uang 5M loh. Kalau ada uang 5M, anak saya 3. Tuhan bilang mau pindah kemanapun saya langsung oke, siap, kapan pindahnya? Kenapa? Di rekening saya ada uang 5M. Tinggal bilang pindah anak-anak. Masalahnya saat itu di rekening saya nggak ada uang. Selalu saldo saya itu minta maaf. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Jadi bagaimana caranya saya menggenapi rencana Tuhan untuk pergi? Nah waktu Abraham dipanggil tuh Abraham dalam posisi sudah kaya. Dia punya ternak, dia punya orang, kayaknya enak Tuhan saya. Tapi saya bilang kalau ini memang panggilan Tuhan, maka Tuhan yang menuntun. Tidak berarti ketika kita masuk dalam rencana Tuhan itu tidak ada masalah. Pasti banyak masalah. Di dalam kami menggenapi rencana Tuhan, saya sama suami berangkat dulu ke Jakarta. Anak-anak kita tinggal di Solo. Kita pulang sekali, 2 minggu sekali pulang. Masih ada uang naik pesawat. Mulai menipis uang naik kereta. Menipis lagi naik bus. Sampai saya pernah pulang ke Solo naik motor. Dari Jakarta sampai di Solo 18 jam. Dari Cirebon sampai di Solo itu hujan tidak berhenti. Sampai tangan saya itu kaku, saya kedinginan di motor. Saya cuma menangis dan ngomong, Tuhan karepmu. Weh saya udah gak tahu, hancur sudah semuanya. Apa yang engkau mau? Di Jakarta gak ada pelayanan saudara. Dan tidak ada pemasukan uang. Rasanya berat bagi kami. Mau mundur maju sampai saya dan suami juga sempat ribut. Suami saya bilang, saya akhir tahun ini pulang ke Solo. Kamu mau tinggal sendiri. Terserah, aku mau jadi kayak Yunus. Yang penting aku sudah tahu ceritanya.
Kalau ikan besar mau datang, nanti aku cepat-cepat bertobat. Kata suami saya. Saya bilang kalau sempat bertobat loh. Yunus bertobat di perut ikan. Masih sempat tobat, makanya keluar dari mulut. Kalau nggak sempat tobat, keluar dari... Jadi apa itu? Bayangkan. Aduh, tidak enak menggenapi rencana Tuhan tuh nggak enak. Bangsa Israel, mereka ini yang suruh Tuhan, yang menuntun Tuhan akan dibawa ke satu negeri. Tapi kenapa Tuhan tuh nggak ngomong gini aja, Musa jalan ya. Pokoknya aku yang meluruskan, kamu jalan tok. Di jalan ada makanan, ada minuman, jalan aja. Tidak seperti itu. Pergumulan, masalah Tuhan akan izinkan. Walaupun kita sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk melatih iman kita. Amin. Seorang pilot yang hebat, kenapa dia dikatakan pilot hebat? Karena dia sering mengalami badai. Kenapa dikatakan nakoda itu hebat? Karena dia sering mengatasi badai gelombang di tengah laut. Dan dia menang dan bisa mengatasinya. Maka dia dapat julukan nakoda hebat, pilot yang hebat. Bagaimana kita bisa mendapatkan julukan iman yang hebat? Kalau engkau sudah mengalami banyak masalah dan persoalan di hidupmu dan engkau keluar sebagai seorang pemenang. Katakan amin. Lalu akhirnya saudara, ketika mereka berjalan, 12 pengintai dilepas. Musa bilang amati negeri itu. Bagaimana keadaannya? Bagaimana orang-orang mendiaminya di sana? Apakah mereka sedikit atau banyak, saudara? Ya, saya kemarin saudara kedatangan tamu di rumah saya, orang Israel. Saya suruh dia makan buah. Saya beli plum di supermarket. Ya, saya pikir dia kan dari Israel. Saya kasih suguhan buah aja, dia pasti senang. Saya kasih dia plum. Dia tanya, apa ini? Saya bilang plum. Dia bilang, hah? Ini plum di Israel, plumnya begini. Saya bilang ini di Jakarta. Jadi beda. Nah Musa bilang nanti kamu ambil hasil negeri itu. Kita mau lihat perbandingannya. Apakah benar yang Tuhan ngomong itu ya tanahnya baik, ininya baik. Coba kamu nanti pulang. Karena pas di sana lagi musim ya hulu hasil anggur. Bawa anggurnya pulang. Saudara, apakah hari-hari ini engkau juga sudah memiliki cara pandang melihat janji Tuhan di depanmu itu? Yes, aku percaya Tuhan janjimu ya dan amin. Aku percaya Tuhan begini aku. Tetapi Tuhan, aku ini tidak punya modal. Tantangannya di depanku tuh terlalu besar. Ada orang Amori, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Aku tidak mungkin bisa sukses, keluargaku tidak kaya. Tapi aku tahu Tuhan menjanjikan satu janji berkat yang luar biasa. Mereka ngomong, memang negeri itu penuh susu dan madu. Tapi orang-orangnya raksasa. Mereka punya berkubu, benteng-benteng. Ya, jadi kita ini ke sana itu ya pikir lagi lah. Yang tadinya dengar benar susu negeri itu penuh susu dan madu, jadi senang mereka. Yes, janji Tuhan itu memang benar. Tapi ketika diomongin ada orang enak, orang Amori, orang Het, orang-orangnya besar, kita nggak mungkin bisa mengalahkan. Langsung lemes semua rakyat itu. Perhatikan baik-baik, masa depanmu, nasibmu sangat ditentukan dengan bagaimana cara pandangmu hari ini. Apa yang terjadi, saudara? Bayangkan perkataan 10 orang pengintai itu sudah membuat hati satu bangsa itu menjadi kecut dan tawar. Yang tadinya mereka bersemangat tinggal satu langkah masuk ke tanah perjanjian negeri, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Tapi waktu mendengar omongan mereka, ciut semua langsung, sudahlah, berarti nggak jadi nih, kita nggak mungkin bisa ke sana. Saudara, bagaimana engkau melihat dirimu sekarang? Apakah engkau melihat engkau belalang? Apakah engkau berkata, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin, keadaanku itu tidak mungkin. Ketika engkau memiliki cara pandang yang salah, mendengarkan orang-orang yang salah di hidupmu, kalau engkau ada masalah jangan cari orang yang salah.
Yang berkata iya ya udahlah, nyerah aja lah, memang ya sudah tidak mungkin. Suamiku gini. Ya kalau suamimu udah kayak gitu ya ngapain lagi, ini aja lah, cerai aja lah. Udah gak ada harapan. Hati-hati saudara. Waktu cara pandangmu itu salah, yang terjadi adalah apa? Engkau tawar hati, imanmu mati. Engkau menangis mengasihani diri, bersungut-sungut. Hati-hati ketika engkau mulai banyak bersungut-sungut, perhatikan. Engkau kehilangan iman dan cara pandangmu salah. Saudara, berhasil atau tidaknya rencana Tuhan atas hidupmu, itu engkau loh yang menentukan. Tuhan sudah memberikan janji. Tapi berhasil atau tidaknya engkau pulang, bangsa Israel saat itu mau pulang atau jalan, itu ya di tangan mereka. Apalagi kalau mereka mengangkat pemimpin yang salah, bisa jadi mereka akhirnya balik lagi ke Mesir. Karena itu hidupmu gak berubah-berubah. Puluhan tahun ikut Tuhan tapi hidup gak pernah berubah. Kenapa? Cara pandangmu salah. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau perlu memiliki cara pandang yang benar. Supaya engkau bersikap dengan benar. Perhatikan janji Tuhan yang sudah diberikan atas hidup saudara dan saya. Itu adalah janji yang begitu baik dan luar biasa. Katakan amin. Dan kita harus memiliki janji itu. Orang yang memiliki cara pandang yang benar terhadap janji Allah. Orang yang memiliki cara pandang yang benar terhadap firman Tuhan. Dia tidak tergantung dari betapa besar masalah yang ada di depanmu. Dia gak pernah lihat, mungkin hari ini keadaanmu belum berubah. Mungkin hari ini engkau belum bisa melihat janji Tuhan. Tetapi bagian kita, kekuatan kita hanyalah berkata apa? Jika Tuhan berkenan. Katakan amin. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan Dia akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Enggak peduli seberapa hebat tantangan yang ada di depanmu. Enggak peduli saat ini engkau enggak punya uang. Enggak peduli saat ini apa yang ada di depanmu. Waktu Tuhan berkenan. Penting bagi kita di dalam menjalani setiap persoalan masalah di hidup ini. Engkau harus mengejar perkenanan Tuhan. Saya kemarin ketemu dengan seorang jemaat Misbah Doa, saudara. Saya mewawancarai ayahnya yang sakit, ya kena kanker otak kepala. Lalu bapak ini punya anak, saudara. Saya tanya sama anaknya, tinggal di mana, Bu? Oh, saya tinggal di Ambon. Ambon masih masuk lagi di kepulauan yang kecil, Bu, desa kecil. Terus saya tanya sama dia, tinggal di Ambon di kepulauan kecil, di sana kerja apa? Kan kota kecil gitu kayaknya, ya. Masa ada orang maksudnya ya tinggal di sana rasanya untuk usaha di tempat kecil begitu kan orang akan memilih di kota. Dia dengan santai jawab saya, oh puji Tuhan Bu, saya usaha hanya punya pom bensin 2. Punya pom bensin? Iya. Terus saya bilang sama dia, saya punya temen loh. Dia mau buka pom bensin tapi susah banget, gak bisa. Kamu gimana bisa buka pom bensin? Dia jawab, hanya karena perkenanan Tuhan, Bu. Kok bisa? Bisa, Bu. Ceritanya begini, Bu. Saya waktu lulus kuliah, saya ini belum menikah. Perempuan, saudara. Saya beli bensin waktu zaman berapa puluh tahun lalu di Ambon di kepulauan. 1 liter 15.000. Saya mikir, kasihan ini masyarakatnya kalau harus beli bensin semahal itu. Bagaimana daerah ini bisa makmur? Lalu saya tanya, tapi waktu itu sudah kaya ya, memang punya modal. Enggak punya uang, Bu. Menurut saudara orang gak punya uang, gak punya modal, buka pom bensin bisa gak? Terus kok bisa, saya makin tertarik. Yaitu karena perkenanan Tuhan. Jadi ceritanya saya ini ngomong ke papi saya pengen buka pom bensin. Papanya bilang kamu itu terlalu menghayal tinggi.
berhalusinasi, mikir usaha lain, ndak usah mikir punya pom bensin. Uang dari mana? Masuknya nyogok-nyogoknya belum izinnya itu tidak mungkin. Tapi dia punya keinginan yang kuat dan dia percaya kalau Tuhan berkenan gak ada yang mustahil. Dia cerita ke pendetanya, ibu-ibu, Bu doakan ya saya pengen buka pom bensin. Pendetanya bilang, saya kenal sama kepala Pertamina. Ayo saya ajak kamu ketemu. Nggak janjian, nggak ngomong, datang ke kantor Pertamina. Dicegah security. Mau ketemu siapa? Mau ketemu kepala kantor Pertamina. Sudah janji? Belum. Ada perlu apa? Ya mau ngomong-ngomong. Ditanya securitynya, siapa nama kepala Pertaminanya? Ibu pendetanya nyebut. Securitynya ngomong, yang itu sudah pensiun. Ini bicara orang enak di depan kan. Jalan satu-satunya cuma lewat ini pendeta, kenal kepala Pertamina. Sudah pensiun lama Bu, sudah diganti, sekarang kepalanya baru. Dia gak menyerah, boleh gak tapi saya ketemu sama kepalanya. Oh saya tanya dulu ya kalau dia kosong dan bisa. Jika Tuhan berkenan. Akhirnya saudara di security-nya balik. Bisa. Ada, bisa mau ketemu. Yaudah datang masuk ke ruangannya ditanya. Dari mana ya? Dengan siapa? Nama saya ini Pak, ini. Ada perlu apa? Pak saya mau buka pom bensin di daerah tempat tinggal saya. Di mana? Di sini. Terus oh di situ. Sudah ada 7 perusahaan besar. PT besar yang memang sudah bermitra dengan kami yang akan buka di situ. Jadi kamu sudah pasti kalah dan tidak mungkin bisa. Ini lagi mau tender. Kamu dari PT apa? Terus punya ini apa? Enggak punya. Ya sudah tidak bisa. Terus dia tanya, tapi saya mau tanya, kamu kenapa pengen buka pom bensin? Karena rakyat beli bensin 15.000 Pak. Terus maksudmu? Ya pengusaha jangan terlalu ambil tinggi untung lah. Kalaupun dinaikin yang dipotong itu dari pengusahanya. Jadi rakyatnya bisa sejahtera. Kepala Pertaminanya mau ngomong, kalau semua pengusaha kayak kamu tuh luar biasa, Indonesia ini makmur. Tapi sorry tempat itu sudah ada 7 perusahaan yang mendaftar. Oh ya udah kalau gitu nggak jadi, nggak bisa. Tapi saya bersyukurlah Pak ada 7 yang mau buka lagi kan. Berarti kan kalau makin ada di situ berarti ada yang mau buka lagi kan. Walaupun bukan saya, yang penting ada biar nggak mahal-mahal. Oke, mau keluar saudara. Jika Tuhan berkenan. Sudah mau keluar dari kantor, ada peta kota mereka di dinding besar. Lalu kepala Pertaminanya liatin peta itu dan manggil dia, sini Bu. Kalau di sini memang sudah ada yang mau buka. Kalau di daerah ini, Ibu mau nggak kalau saya kasih tempat di situ buka? Dia lihat kotanya itu kota tempat tunangannya. Dan dia habis nikah nanti mau tinggal di kota itu, di desa itu. Kalau di sini sudah ada nggak Pak? Belum, justru saya mau tawarin Ibu, belum ada yang tender kalau di situ. Oh begitu, Ibu punya tanah nggak di situ? Dia tanya sama calon tunangannya, tanahnya ada. Kepala Pertaminanya bilang, saya nanti survei ya ke tanah itu ya, kita janjian. Jika Tuhan berkenan. Lalu disurveilah sama kepala Pertamina itu. Ini tanahnya, oh iya bisa nih di sini bisa nanti dibuka. Nanti saya urus izin semua. Dia mau kasih ongkos transport, maksudnya ganti uang bensin. Pak ini buat ganti uang bensin. Nggak usah, saya sudah dibayar kantor. Perizinan semuanya diurus sama kepala Pertamina. Dia nggak punya uang kan, dia pinjem bank untuk bangun pom itu. Dapat kepercayaan dari bank, akhirnya mulai dibangun. Dia nggak keluar uang untuk bayar perizinan, sogok, menyogok, itu nggak ada. Jika Tuhan berkenan. Akhirnya dia buka satu. Setelah satu terbuka, kepala Pertaminanya tawarin lagi, mau lagi nggak yang di daerah sebelah situ? Buka lagi satu, diizinkan.
diurus semuanya tanpa bayar. Nah di daerah itu ada laut, karena sering kirim lewat laut, ditawarilah sama pemerintah, mau nggak sekalian buka untuk bisnis dermaganya di situ. Jadi dia dapat 2 pom bensin dan plus bisnis dermaga. Tidak punya modal, nggak punya uang, tidak punya secara manusia lobby-lobbyan, tidak punya link, malah mau cari kepala Pertamina yang sudah pensiun. Tetapi kembali lagi, jika Tuhan berkenan, gak ada yang mustahil. Karena itu hari ini, mari kita rubah cara pandang kita. 2 orang maju dan berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia yang akan membawa kita memasuki negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bagian kita adalah mengejar perkenanan Tuhan. Berapa banyak kali kita bersikap seperti bangsa Israel. Ketika melihat keadaan suram, ketika melihat tantangan besar, pilih mau balik lagi ke Mesir. Balik ke kehidupan lama, kembali ke kenajisan, enggak Tuhan-Tuhanan. Bertobat saudara. Perhatikan, iman sebuah bangsa sedang goyah karena perkataan 10 orang yang tidak memiliki iman. Tiba-tiba muncul 2 orang yang memiliki iman yang luar biasa. Mereka berkata, Tuhan yang menyertai kita. Asal engkau jangan memberontak terhadap Tuhan. Asal engkau taati Tuhan. Apa kunci untuk kita ini bisa mencapai jalan Tuhan di depan kita, mencapai janji Tuhan? Jangan kebanyakan berontak sama Tuhan saudara. Mari kita hidup di dalam ketaatan penuh. Ikuti jalur firman Tuhan. Jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Dengar saudara, waktu engkau meragukan Tuhan, engkau sedang menista Tuhan. Waktu engkau tidak percaya kepada kedahsyatan Tuhan, engkau sedang menista Tuhan. Engkau sedang meremehkan Tuhan. Engkau sedang menganggap Tuhan itu tidak mampu. Hati-hati dengan sikap kita. Kita sudah melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai karena kita tidak percaya, kita jadinya menista Tuhan dan meragukan Tuhan. Saudara, tidak ada masalah yang terlalu berat. Tidak ada persoalan yang terlalu berat yang tidak sanggup Tuhan selesaikan di hidup kita. Pada akhirnya bangsa ini melihat janji firman Tuhan. Mereka masuk ke negeri yang dijanjikan itu. Tapi hanya orang-orang yang terpilih, yang menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Engkau tidak akan pernah melihat janji Tuhan digenapi kalau engkau tidak mempercayai Tuhan. Kalau cara pandangmu salah terhadap Tuhan, biar hari ini kita mau katakan, Tuhan, kami tidak mau menista Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menggenapi semua janjinya di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri.